Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya berada di SMK IPTEK Tangerang Selatan. Di sini saya diundang menjadi narasumber terkait dengan sebenarnya mewujudkan sekolah ramah anak atau ya stop bullying gitu ya. Nah, ini sesuatu yang patut kita apresiasi. Nah, seperti apa? Ikuti terus dalam video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di-like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video tentang pendidikan dan anak. Oke, ikuti terus. Ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas undangannya nih, Pak Ade, juga Bapak Ibu sekalian, juga Pak Ayat ya, salam kenal Pak. Terima kasih atas kehadirannya. Senang bahwa Dinas Pendidikan gitu ya, dalam hal ini diwakili oleh Bapak sebagai pengawas, kemudian juga punya perhatian kan ya terhadap bagaimana mewujudkan sekolah yang ramah anak gitu ya, yang anti perundungan ya. Baik adik-adik sekalian, tadi sudah dikenalkan nama saya Retno Listiarti, saya dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi kami lembaga negara seperti KPU, KPK gitu ya. Jadi komisionernya itu ya dipilih DPR, ditetapkan oleh Presiden gitu karena kami lembaga negara. Barangkali pernah dengar ya Kak Seto misalnya di LPAI, Aris Merdeka Sirait di Komnas PA. Mereka itu LSM, yang lembaga negara hanya KPAI. Ya kadang orang ketuker-tuker, makanya kemarin kasus Ferdi Sambo ya yang anaknya dibully di media sosial dan di sekolahnya. Kemudian Kak Seto nemuin Ferdi Sambo gitu ya, datang dan terus yang dibully KPAI ya. Padahal KPAI nggak ke situ, nggak menemui, belum melakukan apapun, tapi kemudian netizen nggak bisa bedain. Jadi seluruh media sosial KPAI terjadi pembulian habis-habisan gitu ya. Termasuk saya juga dibully gitu dah, udah biasa sih ya. Nah, tapi tadi yang Bapak bilang, Bapak gurunya tadi pada ngomong soal bully, ya faktanya emang itu menjadi satu keseharian. Lama-lama kalau kita tidak pernah menyadari bahwa itu nggak benar, kita menganggap itu wajar, kemudian biasa aja. Padahal tadi Pak Ayat sudah mengatakan ada dampak loh dari pembulian yang harus diketahui nih. Karena dampaknya betul-betul membahayakan. Ya, sampai jari kita itu bisa membunuh orang, ya. Karena apa? Karena orang tadi mengalami stres, lama-lama depresi, ya dari sebuah pembulian seperti seorang artis Korea Selatan ya. Cantik, usia 25, nggak cuma cantik, pinter, terkenal, kaya raya. Dia pun bunuh diri di usia 25. Itu dia bukan anak. Anak kan usia 0-18. Apalagi kalau anak yang mengalami, orang dewasa aja nggak tahan sampai bunuh diri. Bagaimana dengan anak-anak? Ya, kita akan coba bahas. Saya akan memulai, Max. Mungkin dari yang pertama adalah beberapa kasus ya. Saya mau mulai bahwa ini fakta, ya ada. Itu yang harus kita semua sadari. Yang pertama ini peristiwa ada di Magelang. Gara-gara handphone seorang siswa SMP ini aniaya temannya hingga tewas. Jadi kisahnya adalah, ini ada seorang anak baru sekolah 1 bulan. Dia kelas 7, usianya 13 tahun. Handphonenya dia dicuri oleh si anak pelaku ini. Jadi anak korban handphonenya dicuri. Karena kehilangan handphone dia lapor ke wali kelas. Lalu wali kelas tentu menginterogasi hilangnya di mana, kapan dan lain-lain, terakhir kapan dipegang, begitulah kira-kira. Karena banyak yang menyatakan bahwa terakhir dia memegang ada di sekolah, maka diputuskan melakukan penggeledahan. Ketika penggeledahan akan dilakukan, tiba-tiba anak pelaku ini mengembalikan handphone kepada anak korban dengan mengatakan ya bahwa jadi di toilet nggak boleh bilang aja kamu tadi lupa naro. Jadi dia datanglah ke wali kelasnya, tidak tahu apa yang diomongkan, tapi hari itu tidak jadi melakukan penggeledahan karena handphone ketemu kan. Nah besoknya anak ini mikirin, anak pelaku. Ini kalau anak korban satu saat ngomong apa yang sebenarnya terjadi gimana ya, dia mikirin itu. Akhirnya dia putuskan melakukan pembunuhan berencana. Jadi kebetulan anak korban ini nggak kebagian buku, yang terpaksa harus fotokopi. Lalu si anak pelaku nawarin
dan akhirnya dijemput pakai motor, lalu mereka akan fotokopi. Ternyata tidak ke tempat fotokopi, tapi dibawa ke satu kebun kopi. Nah, di situ kemudian korban dihabisi dengan cara dipukul dulu dengan benda tumpul, setelah itu baru ditusuk ya, sehingga korban kehabisan darah. Jam 23 dicari satu kampung nggak ketemu, lapor polisi. Esoknya orang yang datang ke kebun kopi itu melihat ada mayat. Kemudian polisi memeriksa dan ternyata adalah anak korban ini. Nah, jadi anak umur 13 saja bisa melakukan sebuah perencanaan pembunuhan. Ini pasti nggak mudah bagi si anak ini, dan kalau dia sampai sebegitu, berarti betapa dia itu dibesarkan. Ya, pengasuhannya ini pasti juga dengan kekerasan. Itu juga akan bergantung dari apa yang dia tonton. Ya, jadi dia bisa saja melihat tayangan bagaimana cara membunuh seseorang. Nah, itu ya betapa media massa, film, apa saja itu bisa mempengaruhi tumbuh kembang kamu sebagai seorang anak. Next. Nah, ini ada kasus lain. Ini remaja di Jakarta Selatan. Peristiwanya jam 3 pagi ya, dari koordinasi kami dengan kepolisian. Jadi ini ada sekelompok anak perempuan 4 orang mengeroyok satu anak perempuan lainnya, 1 orang, gara-gara soal pacar. Jadi anak korban dituduh merebut pacar anak pelaku, gitu ya kira-kira, sehingga kemudian diselesaikan dengan cara kekerasan. Tapi uniknya, ini peristiwa jam 3 pagi di sebuah kafe, ya, depan kafe. Polisi ngelihat, loh kok itu ada orang kayak berkelahi. Polisi pasti kalau lagi patroli berhenti dong. Polisinya berhenti, kemudian berencana melerai dan akan menanyakan apa penyebabnya. Ternyata para pelaku yang panik, ya korban kan tergeletak. Para pelaku yang panik, ada polisi lari ke mobil. Polisi ngejar dong, gitu kan. Ini kenapa gitu kan, pasti sebagai aparat dia akan melakukan pengejaran, dikejar. Lari gitu si polisinya mengejar anak-anak perempuan yang masuk ke dalam mobil. Polisinya ditabrak dong gitu ya. Jadi bayangkan bisa seperti itu ya. Anak remaja kayak seumur kalian kan ini pasti. Kebetulan 3 pelaku, kan 4 harusnya, 3 pelakunya satu sekolah, 1 enggak. Korban juga satu sekolah, si cowok juga satu sekolah. Jadi saya mau mengatakan ya Pak, bahwa kemarahan atau sesuatu yang terjadi di sekolah antar anak-anak kita kadang diselesaikan di luar. Nah, di situ sekolah nggak bisa juga lepas tanggung jawab, kan harus diselesaikan karena semuanya melibatkan anak satu sekolah ya. Oke, next. Tadi ya, bagaimana kekerasan tuh nggak boleh didiamkan, karena ketika terjadi di luar sekolah seperti kasus ini misalnya, kan dimulai dari dalam sekolah, dimulai dari dalam kelasnya ya. Pornografi dengan hewan kan itu bisa saja terjadi. Yang kedua adalah bahwa fakta anak ini mengalami depresi itu terlihat. Dan orang kalau cemas, susah tidur, lama-lama kan ke fisik. Imunnya turun, penyakit apapun bisa masuk, apalagi makanannya tidak bergizi, dia miskin, tidak tertangani dengan baik, akhirnya mempercepat proses itu. Maka dia meninggal, lalu kita nggak percaya, masa sih gara-gara itu. Ya, dia udah meninggal, tapi kan keluarganya bisa ditanya. Keluarganya bisa di-assessment psikologi. Keluarganya adalah orang terakhir yang mendampinginya. Orang yang mendengar keluh kesahnya. Nah, kan secara otomatis kan bisa menjadi sebuah keterangan ya. Jadi, kamu harus percaya bahwa ketika stres, lama-lama depresi, lama-lama bunuh diri itu banyak terjadi. Next. Banyak peristiwa loh ya. Jadi kamu jangan main-main, ini di media sosial nih banyak sekali. Pacaran di media online, gak ketahuan di mana. Saya baru juga nih nanganin anak umur 16 tahun di Yogyakarta mengalami kekerasan seksual secara online ya, dari seorang laki-laki di Aceh Utara. Pertama minta dikirim foto lengkap, lama-lama suruh buka jilbab, lama-lama nggak pakai baju atas, lama-lama nggak pakai baju semua ya. Dan itu diberikan, kamu ya kalau udah pernah ngasih foto kepada siapapun, kita memang bisa kendalin orang itu mau ngasih kemana. Nggak ada. Jadi jangan pernah lakukan itu. Begitu ada orang bilang begitu, itu berarti niatnya udah jahat. Maka tinggalkan dia gitu ya. Karena laki-laki yang benar nggak akan melakukan itu. Ya? Betul sekali. Oke.
Lanjut. Siapa nama kamu? Nama saya Rafli Arja Saputra. Kelas berapa? Kelas 12 MM1. Oke, kelas 12 ya. Nah, kamu mendefinisikan bully itu menurut kamu apa? Versi kamu aja. Nggak apa-apa. Bullying itu kalau menurut aku sih sebuah kekerasan yang dilakukan secara fisik maupun tidak fisik. Udah. Oh, secara fisik maupun non fisik. Ya, betul. Oke. Biasanya dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang? Bisa seseorang, bisa sekelompok. Oke. Kamu sendiri pernah menyaksikan orang dibully? Pernah nggak? Enggak sih, belum pernah. Belum pernah. Bohong, iya. Katanya nggak mungkin, kata temennya. Apa pernah, cuman ya mungkin itu hanya sebatas bercanda. Kan aku juga nggak tahu itu bercanda atau enggak. Oh gitu. Yang mengetahui itu adalah korban. Sedangkan aku bukan korban. Misalnya apa? Dikatain apa misalnya? Ngatain orang tua. Bukan, buktinya ada. Ngatain orang tua, oke. Atau kamu pernah jadi pembuli? Mas kayak bercanda doang itu mah. Bisa apa waktu itu? Misalnya kayak ngeledek-ledekin doang sih. Ngeledek-ngeledekin apa? Ngeledekin kayak apa ya, kalau lagi buat tugas sering digangguin terus ngeledekin tugasnya ya gitu. Oke. Jadi kamu nggak pernah jadi pembuli? Bong, kamu pernah jadi korban dia? Oke, nggak pernah jadi pembuli, nggak pernah lihat orang dibully, ya kan? Pernah jadi korban nggak? Kalau korban? Enggak, kayaknya sih kalau aku mah ya enggak tahu sih, kayaknya enggak deh. Biarin aja lah. Nggak pernah dipikirin gitu ya? Nggak dipikirin mau Oke. Tapi kamu nggak setuju dengan pembulian? Enggak lah. Enggak, oke. Kita beri aplaus ya. Terima kasih. Siapa namamu, Nak? Perkenalkan, nama saya Septiana Ledisti dari kelas 11 akuntansi. Oke, panggilannya Septi. Septi. Oke. Septi, apa itu bully kalau menurut Septi? Menurut saya bully itu adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja, terusnya berulang juga. Dan kalau bully itu bisa dikatakan bully itu kalau misalnya pelakunya ngerasa dibully. Kalau misalnya pelakunya nggak ngerasa dibully itu Pelaku apa korban? korban. Saya. Oke, ya. Misalnya korbannya itu ngerasa dia tuh dibully. Kalau misalnya korban yang nggak ngerasa dia dibully tuh termasuknya bercanda nggak sih, Bu? Oh gitu. Oke. Jadi tergantung korbannya juga. Tadi kamu menarik ngomong kata berulang, ya. Jadi kalau sekali doang kemungkinan bercanda ya. Tapi kalau berulang-ulang, nah kemungkinan bully. Iya. Nah kalau misalnya sekali dua kali kan pasti mereka anggapnya kayak oh ya udah palingnya bercanda. Misalnya kayak apa tuh kalau bercanda? Misalnya saya suka ngeliat teman saya. Ya, temanmu siapa? Ada di sini. Misalnya apa? Ngomong gitu ya Bu tuh. Lucu kan? Oke, terus kamu ngomong apa? Saya bilang rambutnya kayak kuda. Terus Mary-nya tersinggung nggak? Mary-nya nggak tersinggung, kayak ketawa-tawa gitu. Saya nggak tahu sih Bu, tapi saya juga sempet nanya tersinggung nggak gitu, kata dia enggak, bercanda doang gitu. Saya juga sempet pastiin kan. Oh, jadi gitu. Saya anggapnya nggak bully, cuma bercanda kan? Terintimidasi nggak? Maju sini, maju. Siapa teman-temanmu? Mary. Mary sini. Ayo, kita beri aplaus untuk Mary. Sini Mary. Sekali dua kali itu termasuk korbannya juga Bu, menyikapinya kayak gimana. Oh, Kalau gitu. misalnya dia sekalinya kayak ya udahlah, gitu. Berarti Oke. itu termasuk bully kan. Terus Oke, kita tanya dia ya. Pada saat kamu merasa dibully nggak? pegang. Oke, gimana? Sekelas kamu sama Septi? Oke. Gimana ceritanya? Ngerasa gimana waktu Septi bilang, ih kayak kuda gitu? Malah kan kalau misalkan banyak tuh yang bilang kayak ih ternyata habis gitu-gitu. Ini juga Bu. Oh iya? Iya. Juga Bu, J. Apa tuh? J mana J? Dija. J kenapa dia? J suka panggil apa?
apa sih Mary antena. J yang mana? Terus? Nah terus perasaan Eri gimana? Enggak sih, biasa aja. Cuma kayak bercanda aja, ikut-ikut ketawa aja gitu. Yakin? Yakin. Bener? Benar. Tergantung gitu loh Bu, kayak tergantung kita dekat atau enggak sama orangnya. Kalau Iya. misalnya orang asli ngomong kayak gitu tuh sakit hati Bu. Oh iya. Kita dekat apa enggak gitu. Karena ini udah deket banget ya. Jadi ngerasa bahwa itu bercanda. Betul Mary? Jadi Nah. berulang sekali dua kalinya sekali atau berulangnya itu tergantung korbannya ngerasanya kayak gimana. Oke. Nah berarti sekarang coba Mary, kamu apa yang kamu rasakan ketika teman-temanmu manggil antena lah, manggil apa tadi, kuda lah gitu. Itu apa yang kamu rasakan? Apa ya? Pernah nggak ngomong, aku nggak mau dipanggil itu, aku nggak mau di itu pernah nggak? Pernah. Pernah. Cuma tetap aja dikatain gitu. Padahal kau pernah bilangnya gimana? Apa sih manggilnya gitu-gitu mulu gitu. Bukan suka. Oh iya. Berarti dia mengatakan sesungguhnya nggak mau dipanggil itu. Ah gitu. Ya kan? Ya nggak? Kan berarti seperti itu ya. Nah tapi ya udah karena terus begitu ya udahlah kamu anggap aja biasa gitu ya, kamu ngerasa begitu. Oke. Nah kamu sendiri setuju nggak kalau bully kayak gitu tuh sebenarnya kalau bisa orang lain bukan kamu ya, karena kamu kayaknya orangnya ini ya easy going gitu ya. Nah andaikan itu kamu sebenarnya kalau orang ngalamin yang kamu lakukan, yang kamu alamin, kira-kira seperti apa pandangan kamu? Itu bully bukan? Bully. Itu bully. Bully ya, dia bully ya bilangnya ya. Dia juga mengakui kalau ya saya ngebully dia. Karena balik lagi karena emang saya sama dia dekat, terus dia juga nggak ngerasa saya tuh Iya. nggak dimasukin ke hati gitu loh Bu, makanya tergantung Iya. korbannya. Alasannya kali. Emang sakit hati? Khusus untuk Septi enggak ya? Oke. Terima kasih ya Septi. Terima kasih ya Maria. Oke, kita beri tepuk tangan ya untuk keduanya. Oke, seru ya gitu. Nah baik anak-anakku sekalian ya, ini perundungan atau bully tadi udah disebutin Septi maupun Rafia bahwa itu adalah satu perilaku ya, sebenarnya prinsipnya nggak nyenengin ya. Baik secara verbal, tadi kalau Raffi bilangnya fisik dan non fisik gitu ya. Baik secara verbal, fisik, sosial di dunia nyata maupun di dunia maya dilakukan oleh seseorang ya atau kelompok orang dan korbannya merasa tidak nyaman. Sementara tadi Septi bilang Mary-nya biasa aja gitu. Tapi sebenarnya jauh di lubuk hatinya ternyata dia sebenarnya nggak mau gitu. Dan dia juga merasa bahwa itu kalau orang lain yang ngalamin, kan tadi saya nanya gitu ya. Itu kategorinya apa? Dia tetap mengatakan itu bully. Jadi sesungguhnya perasaannya dia kayak dibully sih, dipanggil antena, dipanggil itu sebenarnya bully bagi dia. Oke. Hanya dia ini tidak pemarah dan tidak menganggap bahwa tidak mikirin gitu ya. Jadi dia isi gue aja gitu. Tapi sesungguhnya kalau mau aslinya gitu di lubuk hatinya dia ngerasa itu adalah bagian dari bully gitu. Nah, indikator bully itu apa? Next ya, kita lihat dulu. Nah, indikatornya gini. Pertama, perilakunya agresif dengan kemarahan, kebencian. Septi melakukannya tidak dengan kemarahan dan kebencian. Dia melakukannya karena bercanda. Hatinya tuh enggak begitu, dan Mary kayaknya nganggap itu karena kalian dekat. Nah, jadi indikator pertama itu kalau ada ini, ya berarti bisa jatuhnya bully. Tetapi pada kasus yang dialami Mary, misalnya dilakukan oleh Septi maupun temannya yang lain, kayaknya dia kategorinya tadi tidak dilakukan dengan agresif. Karena ini teman sahabatan, dekat circle-nya gitu ya. Berikutnya yang kedua, relasi kuasanya timpang. Harus dilihat, oh itu enggak. Sekarang mari kita lihat relasi kuasa. Apakah relasi kuasanya timpang enggak? Kakak senior kepada adik junior. Kamu kelas 12 tadi ya? Misalnya kepada kelas 10. Berarti ada relasi kuasa. Kalau memenuhi itu bisa jadi adalah bully. Atau guru kepada murid. Orang tua kepada anak. Oh, orang tua ada yang bully ya? Ada. Kamu pernah dengar nggak orang tua banding-bandingin kamu? Itu bully.
Guru kalau banding-bandingin juga bully. Apalagi sering dilakuin orang tua. Misalnya orang tua tuh paling sering gini. Kok kamu gak kayak kakakmu ya? Kok kamu gak kayak adikmu ya? Ya iyalah kakak adik beda, roh satu rahim, anak kembar aja bisa beda. Kita gak bisa jadi seperti orang lain. Karena kita kan unik. Tiap orang dilahirkan gak sama, tapi dibanding-bandingin. Lebih sekiranya misalnya gini ya. Kamu kok gak kayak anaknya teman mama? Ya mama jadi aja mamahnya anak itu. Gitu kan? Anaknya itu kan bukan berarti anaknya gak sakit hati. Kesel dia, cuma dia jawabannya kayak gitu kan. Nggak mungkin kan sesuatu menukar begitu kan. Nah jadi bisa atasan ke bawahan. Jadi bisa jadi relasi kuasa timpang ini adalah nggak mungkin sebaliknya gitu loh. Atau status ekonomi sama sih ya, tapi yang satu itu miskin, yang satu kaya, itu juga bisa. Kan ada kuasa yang nggak sama. Tindakan apa hukuman untuk pelaku bullying di bawah umur gitu. Bawah umurnya umur berapa? Ya kayak 10 tahun, 13 tahun gitu. Di sekolah ini pelanggaran yang terberat ya, tawuran pasti dikeluarkan. Ya. Dan itu pelanggaran yang paling terberat yang harus dilakukan oleh sekolah. Anak-anak kemudian sekolah bertindak untuk mengeluarkan. Nah, tadi Ibu itu sampaikan sekolah tidak boleh mengeluarkan anak yang ikut tawuran karena anak tersebut adalah merupakan korban. Nah, karena ini anak sudah banyak pelanggaran, Bu ya. Mohon arahan Ibu dan petunjuk seperti apa. Karena saya mengalami setiap hari itu ada aja problem, mungkin tadi itu faktor lingkungan dan keluarga dan seterusnya ya. Mohon arahan Ibu ya, seperti apa yang harus kami lakukan di SMK IPTEK ini supaya tidak menjadi hal yang terus berulang-ulang sehingga siswa kami betah. Ya, itu yang dua pertanyaan poin itu, Bu ya. Jadi kalau anak pelaku pidana itu bukan berarti nggak bisa dihukum karena ada undang-undangnya. Undang-undangnya itu adalah Undang-Undang 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Orang menyebutnya biasanya dikenal dengan istilah Undang-Undang SPPA. Termasuk anak tawuran itu kan pelaku pidana. Jadi dia juga terkena Undang-Undang SPPA. Lalu yang kedua, Undang-Undang SPPA itu mengklasifikasikan usia. Jadi kalau anak itu 12 tahun ke bawah, dia nggak bisa dipidana. Jadi kalau terus tersakiti, mentalnya juga hancur. Nah itu yang harus kita bantu dan kita dorong. Kita mungkin guru nggak mampu, tapi memberi perhatian pasti kan mampu. Ketika kita mendengarkan dia menjadi tempat curhat, kadang anak tuh ngerasa cukup begitu. Tetapi tadi kalau kita bisa fasilitasi dengan psikolog akan jauh lebih baik. Sehingga Bapak, misalnya Bapak bidang kesiswaan, nggak akan banyak masalah juga. Kalau anak-anak kita bahagia, karena anak yang bahagia, karena orang yang bahagia, itu pasti bisa memperlakukan orang lain dengan baik. Jadi kalau orang gak bahagia, dia cenderung memperlakukan orang lain dengan tidak baik. Karena dia gak bahagia. Coba kamu kalau lagi jatuh cinta, kamu nyapa semua orang, rasanya dunia indah kan gitu. Orang yang bahagia tuh begitu. Jadi dia akan ramah, baik, ngelayanin. Begitupun para guru. Kalau secara mental dia baik, pasti dia akan bisa melakukan murid-muridnya dengan baik. Itu prinsip. Jadi kalau hidup kita kan turun naik ya. Ada masa kita juga punya masalah. Ketika mental kita nggak sehat, kita segera pulihkan, healing. Kalau orang dewasa bisa, kalau anak-anak harus dibantu. Nah, demikian ya video terkait dengan liputan di SMK IPTEK Tangerang Selatan ya. Dan tadi baik guru maupun murid antusias untuk bertanya. Dan semoga ya pengetahuan ini ya, informasi ini dan dialog ini bisa membawa perubahan menjadi lebih baik dan semoga bisa mewujudkan sekolah ramah anak di SMK IPTEK Kota Tangerang Selatan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video tentang pendidikan dan anak. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.